Yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan
sesepuh dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi hidupnya dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di waktu yang penuh barakah ini, waktu subuh pada hari Sabtu pekan pertama, untuk melanjutkan ta'lim rutin dalam pembahasan kitab Al-Arba'inun Nawawiyah atau Hadithul Arba'in karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sampai pembahasan hadis yang kedua dalam kalimat tentang keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi bi ulumihi fid dharain amin ila qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala li sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya di hadis yang kedua dari riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai rukun Islam, dan pertanyaan ini diajukan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang mana ketika Nabi sedang berada di satu majlis, datanglah malaikat Jibril menyerupai seseorang yang sangat tampan dari Bani Kalb. Kemudian malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi, menempelkan lututnya ke lutut Nabi, menjulurkan, memegang lutut Nabi dengan kedua tangannya. Lalu Jibril bertanya tentang 4 hal yang sudah kita bahas. Satu, yaitu tentang Islam. Maka selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Jibril alaihissalam, qala fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang keimanan. Apa itu iman? Qala, maka Nabi menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qada'i wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman itu kamu meyakini atau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, para rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Takdir yang baik atau takdir yang buruk. Takdir yang buruk. Lalu Jibril menjawab, qala sadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Jadi
dia yang nanya, dia yang benerin. Ini kan kalau pakai logika kita nih Pak, ini orang yang model pertanyaannya begini terus dia benarkan, itu ya kayak ngeledek nih, kayak ngetes. Ya contoh bapak-bapak nanya, atau saya nanya sama bapak-bapak nih, Pak, Cibubur Johnson kemana ya? Oh, dari Kalicaglak Ustaz lurus saja ke Arundina, tuh ada kelapa bakar enak juga begitu, ke kanan terus saja, ntar ada Gorboki terus saja, tuh ada Cibubur Johnson. Kata saya, memang benar itu kata saya. Lah orang nanya tapi dia yang nanya, dia yang benerin. Maka ini termasuk daripada pemahaman bahwasanya itu bukan manusia, itu adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril alaihissalam. Maka keimanan kata Nabi 6. Ya, termasuk rukun iman itu iman kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Mempercayai, meyakini sebenar-benarnya Allah itu maha ada, Allah itu maha esa, Allah itu maha kuasa, Allah itu disifati dengan sifat-sifat sempurna, disucikan dari sifat-sifat yang kurang dan sifat yang mustahil. Ya, totalnya nanti ada 50 sifat, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 41. Tambah 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Terus 1 lagi sifat yang jaiz bagi Nabi, totalnya 50 sifat. Khamsuna aqaid. Ya, 50 sifat yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, 50 sifat yang mustahil bagi Allah, bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Allah dan bagi Rasul. Wajib kita imani sebagai bentuk pengamalan dalam melaksanakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat. Ya, malaikat itu adalah makhluk Allah yang berbentuk cahaya, qadirun ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifah. Mereka itu sanggup untuk berubah-ubah bentuk. Ya, malaikat Jibril datang sama Nabi dengan bentuk manusia, pernah dengan bentuk cahaya, bahkan pernah dengan bentuk hanya suara. Jadi malaikat berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin. Ya, dia terbuat dari cahaya. Dia terbuat dari cahaya. Dan iman kepada mereka, ya kita yakin dengan keberadaan mereka. Mereka adalah ibadun mukramun. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sebab mereka tidak diberikan hawa nafsu. Jadi kalau malaikat nggak punya nafsu, tapi punya akal. Ya, buktinya Nabi Muhammad itu diajarin langsung sama malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu guru langsung, guru spiritualnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana malaikat Jibril bi ghairi wasithah langsung mendapat perintah mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi malaikat yaf'aluna ma yu'marun wa la ya'suna ma amarahum. Malaikat itu selalu taat kepada Allah dan kagak pernah bermaksiat. Ya, dan tak pernah bermaksiat. Jadi malaikat itu kagak makan, kagak minum, kagak tidur, ngantuk aja enggak, apalagi tidur gitu ya. Kemudian kagak kawin. Malaikat kagak kawin, yang enggak punya nafsu. Malaikat enggak biasa dia, bisa dibayar
Jadi hadirin jamaah sekalian, malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Balighuna bil kathrah, jumlah mereka itu sangat banyak. La ya'lamu illallah, nggak ada yang mengetahui jumlahnya selain Allah. Sebagai contoh, Rasulullah waktu Isra Mi'raj naik ke langit ketujuh, Rasulullah melihat ada namanya Baitul Ma'mur, bait rumah makmur yang dimakmurkan, yang dihidupkan dengan ibadah. Baitul Ma'mur ini pakai bait ya, bukan Al-Ma'mur, beda. Ma'mur masjid di bawah. Ini Baitul Ma'mur, itu adalah Ka'bahnya malaikat. Kata Nabi sewaktu melihat Baitul Ma'mur, Nabi nanya sama Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Ini tempat apa Jibril? Kemudian Jibril menjawab, "Hadza Baitul Ma'mur." Ini namanya Baitul Ma'mur. Kulla yaumin yadkhuluna fiha sab'una alfa malak wa la yakhrujuna minha. Kata malaikat Jibril di mana? Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya malaikat yang mereka tawaf setiap harinya, dan Allah Ta'ala menciptakan setiap harinya untuk masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Wala yakhrujuna minha, dan sama sekali mereka tidak pernah keluar sampai hari kiamat. Ini sebagai contoh, populasi malaikat kagak terbilang jumlahnya, kagak terhitung saking banyaknya. Ya, Nabi udah 1400 tahun yang lalu tuh Pak. Ya, katakan 1400 tahun yang lalu udah melihat Baitul Ma'mur, dan semenjak itu 70.000 malaikat diciptakan Allah sampai detik ini, sampai kiamat. 70.000 kali setahun aja udah berapa? Ya, maka jumlah mereka itu mungkin triliun sudah. Ya, jadi banyak sekali. Ya, banyak sekali. Maka kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, bahwasanya Rasulullah berkata, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin." Tidak ada di langit ketujuh itu satu lokasi untuk diinjakkan kaki, atau tidak ada tempat di langit seukuran kaki sejengkal, atau sejengkal tangan, atau setelapak tangan, illa wa fi malakun, melainkan di dalam tempat-tempat di langit itu, dari langit pertama sampai ketujuh, ada malaikatnya. Qaimun aw raqi'un aw sajidun. Ada yang lagi berdiri ibadah, ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud. Ada yang lagi sujud. Dan berbagai macam tuh malaikat. Yang wajib kita imani sih cuma 10. Malaikat Jibril sampai Ridwan dan tugas-tugasnya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad Ad-Dimyati, anna min a'jabi ma khalaqallahu fihi malakan nisfahu min nar wa nisfahu min thalin. Masya Allah. Ini Bapak Ibu, termasuk dari keunikan ciptaan Allah terhadap malaikat. Min a'jabi ma khalaqallahu fihi, dari yang paling ajib. Ajib ini paling mengherankan, paling menakjubkan dari ciptaan Allah, ciptaannya Allah kepada malaikat. Jadi Allah menciptakan satu malaikat, modelnya nih Pak, nisfahu min nar wa nisfahu min thaljin. Ada malaikat modelnya setengahnya api, setengahnya salju. Ya, jadi ini malaikat dua unsur ini. Ada unsur apinya, ada unsur saljunya. Falan naru tadzibu thalja wala thalju yutfi'un nar. Subhanallah, itu api kagak padam dengan kagak padam dengan api dengan air, dan air kagak memadamkan api. Jadi hidupnya tuh malaikat begitu, kanannya api, kirinya salju atau sebaliknya.
atau sebaliknya, ini termasuk dari min a'jabi al-malaikah. Min a'jab al-malaikah. Ya. Maka mereka dia itu yusabbihullah wa yuqaddisu wa yumajjidu wa yuwahhidu. Ini tugasnya malaikat, selalu bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya dia, dan dia setiap hari berdoa, Allahumma ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Ya Allah, Zat yang maha menyatukan antara api dan air, maka satukanlah hati-hati orang yang beriman. Ya kalau api sama air aja bisa nyatu, Pak, apalagi kalau air semua. Ini kan yang hadir nih Bapak Ibu jamaah, hatinya air semua ini. Ya kalau api repot, ya, kagak bisa duduk bareng gitu. Ya air semua ini, maka insya Allah hati kita disatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini adalah malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab Allah al-munazzalah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, jumlahnya ada 104 kitab. Yang 4 kitab kita maklum, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Yang 100 itu berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran suci, dan dibagi-bagi ke beberapa nabi. Makanya dalam surat Sabi'is di akhir dinyatakan suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran suci bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian beriman kepada para rasul, ya, meyakini keberadaan dan ya kenabian dan kerasulan mereka, yang mana jumlahnya sudah pernah kita sebutkan. Kata Syekh Nawawi Banten, jumlah nabi saja 124.000. Jumlah nabi, jumlah rasul 315. Jumlah nabi dan rasul 25. Yang disebut ulul azmi, yang paling berat ujian dan cobaannya 5. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan yang kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia dari semuanya, Afdalul Anbiya, Imamul Anbiya wal Mursalin, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari kiamat, meyakini hari kiamat itu ada dan benar akan datang pada satu masa, yang mana nanti akan disebutkan oleh Nabi Muhammad di akhir hadis ini bagaimana terjadinya atau tanda-tandanya hari kiamat. Disebut hari akhirat li'annahu la laila ba'dahu, karena udah kagak ada lagi malam. Ya, udah gak ada lagi hari esok, udah selesai. Jadi udah gak ada awal bulan, tenggang bulan, akhir bulan, gak ada. Ya pokoknya udah awal bulan aja dah. Ya, kayak sekarang nih, dompetnya pada tebel-tebel kan begitu. Ya tebel doang, isi kagak. Jadi hadirin yang masih lihat, kagak ada, nggak ada hari esok lagi, udah terakhir tuh hari, maka disebut hari akhirat. Ya, dan nanti disebutkan. Kemudian yang keenam, nah ini yang penting, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, takdir yang baik atau takdir yang buruk, takdir yang positif atau takdir yang negatif, takdir yang kita suka atau takdir yang kagak suka. Jadi semuanya nih Pak, ibu-ibu, mesti kita imani takdir tersebut. Bi an ta'taqida wa tusaddiqa bi anna Allah qaddara al-khaira wa syarr qabla khalqil khalqi. Allah Ta'ala, kita yakin dan kita percaya Allah Ta'ala menciptakan takdir, takdir yang baik, takdir yang buruk sebelum diciptakan makhluk. Dalam riwayat lain, Rasulullah berkata, innallaha katabal maqadir qabla khalqil khalqi bi 50 alf sanah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menciptakan takdir untuk makhluk, takdir yang baik atau yang buruk
sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 50.000 tahun. Masya Allah. Jadi takdir kita ini udah ada sebelum kitanya diciptakan. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah udah ciptain takdir makhluknya. Ya termasuk takdir kita pada saat ini kumpul pada subuh ngaji sampai entar isyraq syuruk. Ada yang udah masih semangat, ada yang udah mulai kriuk-kriuk matanya, ada yang udah keroncongan mulutnya. Itu udah takdir yang dicatat oleh Allah 50.000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Subhanallah, subhanallah. Maka Nabi Pak, ya, dan paling pertama makhluk diciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Allah ciptain takdir, ciptain arasy, ciptain al-qalam, lauhil mahfuz, lebih dulu Allah ciptakan nur, cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan waktu Nabi Mi'raj naik ke langit, Nabi melihat ada satu bintang yang sangat besar dan sangat bercahaya, mengalahi cahaya-cahaya kompetitornya, teman-temannya. Terus Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, tahukah kamu bintang ini?" Kata Jibril, "Tahu ya Muhammad. Ini bintang saya sudah lihat sebanyak 70.000 kali." Masya Allah, ini cerita luar biasa. Dalam riwayat ini, "Ya Muhammad, aku sudah melihat bintang ini 70.000 kali, dan bintang ini hanya timbul di langit selama 70.000 tahun." Wah, itu. Ya, ini riwayat hadis ini, bukan ngarang-ngarang kita. Jadi kata malaikat Jibril, "Saya sudah melihat bintang ini 70.000 kali, dan bintang ini nongol di langit, kelihatan di langit perputarannya itu selama 70.000 tahun sekali." Ya, maka kata Nabi Muhammad, "Idzan wa kam umruka ya Jibril?" Kalau begitu umurmu udah berapa Jibril? Jadi umurnya malaikat Jibril ya, ngelihat bintangnya aja 70.000 kali. Setiap melihat bintang itu selama 70.000 tahun sekali. Ya, kata malaikat Jibril, umur saya pokoknya kagak jauh dari umur bintang ini. Bintang ini diciptakan Allah, kemudian saya diciptakan Allah. Ya kalau usah ditanya berapa tahun, Ustaz kagak tahu lah, pokoknya kagak tahu kan. Puluhan ribu tahun, bukan ratusan ribu tahun. Kemudian kata Rasulullah nih Pak, ini yang ajib nih, yang luar biasa menakjubkan. "Wahai Jibril, ketahuilah, bintang yang kamu lihat selama 70.000 kali, sebanyak 70.000 kali, dan kamu melihatnya setiap 70.000 tahun sekali, itu cahayanya adalah cahaya diriku Sallallahu Alaihi Wasallam." Kan Rasulullah itu kan berupa cahaya. Nah, ini beriman kepada hari akhirat. Kemudian beriman kepada takdir. Ya, sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah lebih dulu menciptakan takdir. Dan apa-apa yang terjadi di alam semesta ini, yakunu biqadaillah wa qadarihi wa iradatih. Itu atas kehendak Allah, takdir Allah, ya, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya tidak ada yang terjadi di alam ini yang melainkan semuanya udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebutkan ya oleh Sayyidina Anas bin Malik, dia adalah pembantu atau pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Melayani Nabi dari usianya 5 tahun, masih bocah, diwakafkan sama ibunya untuk melayani Rasulullah 10 tahun sampai usianya 15 tahun. Anas bin Malik berkata, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku melayani Nabi Muhammad 10 tahun.
Nabi mau makan, disiapin piringnya, disiapin gandumnya. Nabi mau ke kamar mandi, disiapin handuknya, disiapin pakaiannya. Ya, kalau bahasa sekarang sih aspri dah, asisten pribadi. Ini yang tidak dilakukan oleh istri-istri Nabi. Jadi kata si Anas bin Malik, saya melayani Rasulullah 10 tahun, fama arsalani fi hajatin falam tatahayya. Kemudian tidaklah Nabi memintaku untuk satu keperluan, kemudian keperluan itu tidak bisa aku kabulkan, atau keperluan itu gagal disiapkan, maka Nabi berkata, lau qadakana walau qaddarakan. Kalau memang Allah tetapkan wahai Anas pasti terjadi. Kalau memang Allah takdirkan pasti terjadi. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad punya qasidah tuh Pak, punya syair yang bisa menenangkan jiwa kita. Beliau berkata dalam beberapa qasidahnya, la tukfir hammuk ma qaddir yakun. Hei hamba Allah, jangan ambil pusing, jangan gelisah, jangan bimbang. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan apa yang akan ditakdirkan pasti akan terjadi. Nah, ini sesuai dengan kalimat Nabi, lau qadakana walau qaddarakana. Apa yang terjadi ya terjadi. Yang kemarin udah terjadi ya terjadi Pak, nggak bisa kita ulang lagi. Yang nanti akan terjadi ya pasti akan terjadi, nggak bisa kita ulang lagi. Nggak bisa kita ulang lagi. Oleh karena itu, ini iman kepada takdir. Kita meyakini bahwasannya yang telah kita lakukan selama ini, dari ucapan, perbuatan, kehidupan kita, rezeki kita, anak keluarga kita, dan semua yang kita dapat dari manfaat atau dari mudarat, kebaikan atau keburukan, itu semua sudah dicatat dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu kata Allah mengenai takdir ini, bahwasanya man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda bi qada'i. Ini kata Allah nih Pak dalam hadis qudsi ini. Ini buat pegangan kita semua hamba-hamba Allah ketika menjalani hidup dalam kemudahan atau kesulitan, dalam kelapangan atau kesempitan, dalam kebahagiaan atau kesedihan. Pegang kuat-kuat ini hadis qudsi. Kata Allah, siapa orang, siapa hamba kagak syukur dengan nikmatku, kagak sabar dengan ujian cobaan yang aku berikan, walam yardo biqada'i. Nah ini kagak ridho dengan takdir yang aku tetapkan, falyatlub rabban siwaya. Ya Allah ngancam sama kita Pak. Kalau kita kagak syukurin nikmat, kita kagak sabar sama ujian cobaan, kagak sabar dengan problematika hidup kita, kagak ridho dengan takdir Allah, falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain saya. Allah ngeri Pak. Allah ngancam kita, cari Tuhan selain saya. Wal yakhruj min tahti ardi wa samai, silahkan kamu keluar dari langit dan bumi saya. Ayo mau tinggal di mana kita Pak? Lah kita mau tinggal di mana? Disuruh keluar sama Allah dari langit dan bumi saya. Mau di planet Mars kita? Lah kagak bisa. Maka ridho dengan takdir Allah ini menentukan jalan kehidupan seseorang. Ya kalau yang baik-baik ini, hadirin Bapak Ibu, kita sandarkan kepada Allah, kita nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau yang buruk-buruk, ajarannya atau baiknya itu nggak dinisbatkan kepada Allah. Jadi lempengan takdir yang baik, emang hakikatnya baik buruk dari Allah. Tapi dalam mimbabil adab, dari cara kita beradab kepada Allah, kalau takdir yang baik, nisbatkan kepada Allah. Kalau takdir yang buruk, takdir yang kagak enak, jangan nisbatkan kepada Allah, tapi kepada diri kita.
Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan, wa huwa yut'imuni wa yasqini. Allah yang kasih makan saya, Allah yang kasih minum saya. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Tapi kalau saya sakit, lempengan takdir yang kagak enak, Nabi Ibrahim bilangnya wa idza maridtu, pakai fi'il madi domirnya anak. Kalau saya sakit, bukan kalau Allah kasih saya sakit, bukan. Tapi kalau saya sakit, fa huwa yashfini. Allah yang maha menyembuhkan. Jadi kan kita kadang-kadang lain sama Nabi Ibrahim sama Rasulullah. Ya lempengan takdir yang baik, ya bolehan kita, bolehan hasil upaya kita. Makanya mohon maaf yang saya agak kurang setuju orang bilang ini hasil kerja keras saya, ini hasil usaha saya. Oh, ini orang sombong ini. Ya mohon maaf, artinya apa? Dia melupakan takdir Allah yang menjadikan dia sampai sekarang menjadi orang sukses dan sebagainya. Ini hasil kerja keras saya. Dia kagak ngomong ini pertolongan dari Allah, kan enak. Ini inayah dari Allah, ini takdir dari Allah. Baru setelah itu ini kerja disambung atau disempurnakan dengan kerja keras saya. Ya, jadi jangan langsung ngomong ini usaha saya, enggak. Tapi Nabi Ibrahim bilang kalau saya makan minum itu dari Allah. Kalau saya sakit itu saya sendiri. Berarti kan sebab musababnya memang dia sendiri. Jadi kalau kita sakit ya makanan kita sendiri, nggak jaga makan, nggak jaga pola makan, pola istirahat dan sebagainya. Ya, tapi kalau memang udah benar-benar kita jaga terus kita sakit, ya itu memang udah dari Allah kan gitu. Jadi tetap hakikatnya takdir itu dari Allah, Apalagi kata Al-Imam Al-Haddad, jangan sekali-kali nisbatkan maksiatmu, perbuatan dosamu kepada Allah. Wah, ini termasuk bentuk kurang ajar hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau ada orang maksiat nih Pak, kita ketemu nih sama orang habis maksiat, kita ngelihat pisan tuh, dia nenggak botol, dia judi online. Ya, kapan ngelihatnya Bang? Saya ngelihat tuh dia judi online lagi khotib khutbah Jumat, Masya Allah, udah kacau banget ini. Ya kan di HP kan. Kalau dulu namanya judi keluar dulu cari bandar, sekarang di HP, judi online. Lagi dengerin khutbah sempet-sempetnya main slot, alhamdulillah. Biar katanya biar berkah gitu. Nah ini kan gobloknya parah ya. Ya jadi hadirin jamaah sekalian, habis maksiat, minum, judi, zina, kita tegur. Lu kenapa begini? Lu kenapa buat dosa? Dia jawab, ini udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini bahaya. Kalau orang maksiat terus dia nisbatin kepada Allah, ini bentuk kurang ajar hamba kepada Tuhannya. Ya kalau kata kiai saya nih Pak, kalau ada orang ngomong, lu ngapa maksiat? Lu ngapa buat dosa? Ini udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepal tangan, dodok mukanya Pak. Lu ngapa dodok Pak? Ini udah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi ngandelin takdir, nyalahin takdir. Maka nggak boleh kata Imam Haddad, jangan sedikit-sedikit takdir, sedikit-sedikit takdir. Ya, tapi kembalikan kepada diri kita. Tetap dalam hati kita yakin itu takdir Allah, tapi dalam pelaksanaan Allah memberikan kita pilihan. Inilah bedanya kita dengan golongan Jabariyah dan golongan Mu'tazilah. Jabariyah ini punya pemahaman namanya takdir itu namanya ikhtiar itu nggak ada. Jadi kita manusia ini nggak bisa ikhtiar, pokoknya semuanya takdir Allah. Ya, termasuk kita sekarang kemarin ini karena dipaksa dengan takdir, itu kata Jabariyah. Tapi kalau kata Mu'tazilah, bahwasanya ikhtiar itu ada, sedangkan takdir itu nggak maksud, artinya takdir itu tidak sesuai dengan ikhtiar kita. Jadi hanya ikhtiar aja tapi nggak percaya dengan takdir. Maka kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah, kita percaya dengan takdir, tapi bersamaan dengan itu Allah memberikan kita ikhtiar, pilihan. Boleh kita ambil, boleh kagak. Allah ciptakan surga dan neraka, Allah kasih pilihan buat kita. Ya terserah lu mau masuknya surga apa neraka kan gitu. Maka Allah kasih
inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah rukun iman yang terakhir, yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Ya, khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Baik dan buruknya takdir itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi adabnya jangan kita nisbatkan takdir-takdir yang buruk kepada Allah, tapi kita nisbatkan takdir-takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita ini hamba yang diberikan takdir-takdir yang baik dan sedikit dari takdir-takdir yang buruk. Allahumma ja'alna min abidil ihsan wa la taj'alna min abidil imtihan. Ya Allah, jadikanlah hamba itu yang selalu menjadi hamba yang selalu mendapat kebaikan. Jangan engkau jadikan hamba itu menjadi hamba yang selalu menerima ujian dan cobaan. Ya, jadi kita jangan nantang juga Pak, mentang-mentang kita udah lulus beberapa ujian, beberapa cobaan, terus kita bilang, wah saya senang ya Allah diuji, udah saya demen dah dapat ujian cobaan, kasih lagi yang banyak ya Allah. Udah repot juga kalau begitu. Ya, kita bukan nabi, kita bukan wali, kita hanya orang biasa. Maka kita berharap kita itu hamba yang selalu diberi nikmat, diberi kebaikan atau takdir yang baik, bukan hamba yang diuji, dicoba setiap saat ya karena takdir yang buruk. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan, Allah memberikan kita takdir yang baik untuk bekal keselamatan kita, keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai takdir sampai rukun iman, yaitu yang 6, insyaallah nanti kita sambung mengenai hari kiamat dan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Kita sambung pada pertemuan taklim di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sakit Allah sembuhin penyakitnya, yang kurang sehat Allah berikan sehat walafiat jasad zahir batinnya, yang sempit rezeki Allah luaskan, Allah berkahi rezekinya, yang hadir Bapak Ibu jamaah Allah qabul hajat-hajatnya. Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, sebelum saya tutup, tadi sudah izin dengan Pak Haji Mukhlis dan juga saya izin dengan Ustaz Soleh. Ya, kebetulan beliau lagi nggak bisa hadir. Insya Allah saya akan mengundang Bapak Ibu jamaah sekalian untuk acara kami peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 22 November. Ya, tanggal 22 November 2025 bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir di kediaman kami di Kampung Tipar Swadaya, tempat RW 7 di Majelis Ta'lim Al-Barakah wal Khair, yang insya Allah akan mengisi tausiah yang kemarin ceramah di Al-Barakah, yang kemarin ceramah di sini. Ya, cuman kemarin kan beliau buru-buru, insya Allah besok beliau ceramah kembali di tempat kami, di majelis kami, yaitu Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantai, dan para habaib, para kiai insya Allah akan hadir. Saya undang Bapak Ibu jamaah sekalian yang berkesempatan, yang ada waktu, yang sehat walafiat, tanggal 22 November 2025 hari Sabtu malam Minggu, malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad. Yang nggak berkesempatan hadir, nggak sempat pun nggak apa-apa, silahkan bisa melihat live streamingnya. Nah, jadi insya Allah nanti saya share itu live streamingnya, jadi bisa sambil nyantai di rumah nonton Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Bapak Ibu saya mengajak, bagi yang ingin ikut berpartisipasi boleh hubungi langsung kepada saya atau kepada guru kita Haji Ahmad Mukhlis dan yang lainnya.
Muhammad